Apa itu Ethereum cryptocurrency? Kita mulai dari siapa yang menciptakan Ethereum, yaitu adalah Vitalik Buterin pada umur 19 tahun. Ethereum adalah sebuah cryptocurrency native. Ethereum akan membawa lebih banyak opportunity ekonomi yang sebelumnya tidak pernah ada di Bitcoin. Ethereum adalah sistem terdesentralisasi, open source blockchain dengan fitur smart contract. Ethereum dikembangkan dari tahun 2013 dan pertama kali berjalan di 30 Juli 2015 atau kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dan saat ini, total protokolnya sudah di-upgrade sebanyak 12 kali. Terakhir di London pada tanggal 5 Agustus 2021 kemarin, di blok ke-12 juta. Ethereum disupport oleh Ethereum Foundation. CEO-nya dipimpin oleh Aya Miyaguchi dengan co-foundernya tetap Vitalik Buterin. Singkat kata, Ethereum menggunakan sistem blockchain seperti Bitcoin, namun dengan fitur yang lebih luas. Bagaimana mendapatkan Ethereum atau kita sebut mata uangnya ETH atau Ether? Anda bisa membelinya di toko kripto, Indodex, dan banyak exchanger lainnya. ETH dapat dibeli sedikit sampai pecahan 18 desimal. Jadi Anda tidak perlu membeli satu ETH penuh karena cukup mahal ya, sekitar 40 juta. Anda bisa menyimpan ETH Anda di dalam exchanger ataupun crypto wallet Anda seperti MetaMask. Sama seperti Bitcoin, di Ethereum menggunakan Proof of Work System. Jika Anda berminat menjadi miner, dengan menginvestasikan perangkat hardware mining, Anda bisa mendapatkan reward sebanyak 2 ETH atau sekitar 80 juta setiap blok baru yang Anda temukan. Itu pun di luar gas fee transaksi yang juga Anda akan dapatkan. Fee-nya adalah biaya setiap transaksi ETH Anda. Contohnya adalah untuk biaya transfer antar akun, itu sudah diset sekitar 21.000 gas fee. Kurang lebih 100 rupiah jika dihitung saat ini. Dan apa sih bedanya dari Bitcoin? Yang paling terlihat adalah adanya smart contract. Ini sistem yang sangat canggih yang merupakan fitur unggulan Ethereum dibandingkan Bitcoin. Smart contract adalah sebuah program yang berjalan di atas Ethereum blockchain. Kalau kita bayangkan seperti mesin vending, di mana jika Anda memasukkan uang dan memilih produk, Anda akan mendapatkan barang yang Anda inginkan. Saat ini banyak artis menggunakan Ethereum smart contract untuk menjual hasil karya mereka yang kita kenal sebagai NFT. NFT atau disebut Non-Fungible Token adalah sebuah token yang berjalan di atas smart contract Ethereum, sehingga hanya bisa satu kepemilikan resmi atas suatu digital asset. Saya akan bahas mengenai NFT di video berikutnya. Sebelum saya masuk ke penjelasan berikutnya, jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Ethereum bernilai 41 juta saat ini, cukup stabil dari awal tahun 2022. Puncaknya pada November 2021 sempat menembus 60 juta rupiah per satu ETH. Berikut grafiknya. Keuntungan miner pada transaksi Ethereum pada 2021 mencapai 150 triliun rupiah, jauh di atas Bitcoin yang hanya 15 triliun rupiah. Jadi kelihatan Ethereum ini memimpin pasar cryptocurrency. Jika dikomparasi dengan Visa, Ethereum sudah mendekati setengah dari total keuntungan Visa. Jika menghitung total transaksi Ethereum, pada tahun 2021 sudah mencapai 165.000 triliun rupiah, jauh meninggalkan saudara lamanya Bitcoin. Aset digital yang dikunci dalam Ethereum juga mencapai 5.000 triliun rupiah. Ini adalah aset yang dijaminkan di dalam exchanger untuk mendapatkan ETH. Ya, jumlah yang sangat besar. Dan ini juga menjadi salah satu jaminan bahwa Ethereum ini bisa dicarikan dengan mudah, bukan? Ekonomi kreatif digital didominasi oleh platform tersentralisasi seperti YouTube dan Spotify yang hanya memberikan sedikit keuntungan kepada kreatornya. Contohnya, walaupun Spotify mempunyai valuasi 600 triliun rupiah, tapi hanya 13.400 artis yang mendapatkan keuntungan lebih dari 800 juta rupiah. Disitulah kenapa platform Ethereum lebih menjanjikan. Dengan sistem desentralisasi, pendapatan kreator digital menjadi jauh lebih besar, tidak lagi dipotong oleh platform. Ekonomi kreatif digital di Ethereum membukukan pendapatan yang fantastis pada tahun 2021, sebesar 50 triliun rupiah, mendekati Spotify dan YouTube Music, melewati OnlyFans dan Patreon. Decentralized Autonomous Organization. Dengan adanya DAO di Ethereum, setiap organisasi dapat membuat peraturan-peraturan baru di dalam Ethereum.
Hal ini menimbulkan banyak potensi ekonomi baru dari blockchain Ethereum. Pada tahun 2021, kemunculan ekonomi baru DAO Ethereum meningkat tajam. Banyak produk-produk baru yang diluncurkan seperti Ethereum Naming Service (ENS) adalah sistem penamaan alamat internet secara desentralisasi based on Ethereum. Jadi Anda bisa menggunakan alamat ENS Anda untuk menjadi alamat website, ataupun bisa menjadikan alamat akun ETH Anda. Jadi Anda tidak perlu memberikan alamat public key heksadesimal yang panjang. Axie Infinity dengan 2,9 juta user aktif, Axie Infinity menjadikan game tersukses di Ethereum. Game ini berisikan hewan peliharaan yang ditandingkan dan ditukarkan di dunia fantasi Axis. Dalam tahun 2022, Ethereum akan menuju Proof of Stake, menggantikan Proof of Work. Karena Proof of Work yang diadopsi oleh Ethereum blockchain menghabiskan lebih dari 113 terawatt dalam setahun, atau mendekati kebutuhan listrik negara Belanda. Jumlah transaksi per detik pun hanya berkisar di antara 15 transaksi, jauh di atas Visa yang bisa mencapai puluhan ribu transaksi per detik. Dengan merubah ke Proof of Stake, jumlah energi yang diperlukan akan berkurang menjadi hanya 1% dari total energi yang dibutuhkan saat ini. Dan diharapkan bisa mencapai 100.000 transaksi per detiknya nanti. Migrasi ini merupakan salah satu visi Ethereum dari awal berdirinya. Oke, sekarang Anda sudah tahu apa itu koin Ethereum secara garis besar. Jadi, apakah Anda akan menginvestasikan portofolio Anda ke koin ini? Saya tunggu komennya di bawah.